Pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham untuk membawa Abraham ke tempat berlimpah susu dan madu, which is kalau itu di dalam kehidupan saudara, ke tempat di mana promised land, janji di dalam kehidupan saudara itu, Tuhan berfirman kepada Abraham. Kita buka terlebih dulu Kejadian 13 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Tuhan ngomong gini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Oke? Pandang sekelilingmu, lihat. Dari tempat engkau berdiri, now saat ini posisimu ada di mana, situasi kondisimu seperti apa. Tuhan ngomong lihat ke timur, ke barat, lihat ke utara, ke selatan. Ayat ini sedang berbicara tentang visi, yes. Adalah janji Tuhan untuk memberikan tanah itu kepada Abraham. Yang mengerti katakan amin. Tetapi Abraham hanya akan bisa menerima janji itu, mendapatkan janji itu kalau dia bisa melihat. Dibutuhkan eyes to see, visi. Mata roh untuk bisa melihat, maka dengar ini ayat yang ke-15 saudaraku, semuanya yang bisa dilihat Abraham, sejauh apa Abraham bisa melihatnya, seluruh yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. So basically once again ayat ini berbicara tentang vision. Sejauh apa engkau bisa melihat itu akan diberikan kepadamu. What you see is what you get. Hal yang sama terjadi saudaraku pada Elisa pada saat Elia akan terangkat. Elisa minta satu hal. Either itu yang Tuhan kadang di dalam kehidupan kita saudara ngerti yang saya katakan. Ada sesuatu itu yang Tuhan kasih. Tapi ada sesuatu itu yang munculnya dari hati. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? In this case, Elisa itu minta. Kita buka ya, kita lihat ayatnya ya. Dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Apa permintaan Elisa? Elisa minta, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya apa Bapak Ibu? Elisa minta 2 kali lipatnya Elia. Pada saat Elia mendengar permintaan Elisa itu, dia ngomong, yang kau minta sukar. Tapi jika engkau dapat melihat, it got to do something dengan penglihatan lagi saudaraku. Vision. Kalau engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Tapi perhatikan, ayat ini tricky saudara. Jika tidak akan terjadi. Once again dari ayat ini saudaraku, seeing berbicara tentang vision. Kalau engkau bisa melihat, maka terjadi. Kalau engkau tidak bisa melihat, tidak terjadi. What you see is what you get. Oke, saya bawa satu-satu ya Bapak Ibu ya. Saya taruh dulu landasannya supaya saudara nangkep dulu. Sadari satu hal ini, dalam seluruh kehidupan saudara, iblis akan berusaha untuk pertama kali menghancurkan dulu visi. Karena permulaan the journey itu dari situ.
Jadi visinya akan dihancurkan dulu. Dalam kehidupan Simson itu yang terjadi Bapak Ibu. Hakim-hakim kita lihat pasalnya yang ke-16 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ini Delilah yang ngomong ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti orang yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia. Lihat ini saudaraku. Mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara bisa memperhatikan ini enggak? Yang lucu adalah mereka tidak memotong kakinya. Mereka tidak mematahkan kaki ataupun tangannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencungkil matanya. Kenapa saudaraku? Visi itu punya kekuatan yang besar. Kenapa semuanya itu dimulai dari visi? Visi itu somehow bisa membawa semangat. Visi itu brings hope. Kalau saudara tidak bisa melihat, you will not gonna get it gitu. Semuanya dimulai dari visi. Itu sebabnya pada saat Tuhan berbicara di dalam kehidupan Samson, kalau iblis tidak bisa menggagalkan panggilan dalam hidup Samson, dalam kehidupan kita iblis akan berusaha lakukan itu Pak. Jangan kaget, jangan heran. Saudara jangan pernah berpikir janji Tuhan jatuh dari langit blak begitu aja saudaraku. Yes, Tuhan maunya begitu. Tapi musuh akan selalu berusaha menghalangi saudara dari janji itu tergenapi. Come on, jangan jadi orang Kristen cengeng. Yang ketika itu terjadi terus saudara bilang, kenapa Tuhan izinkan? No, ambil itu bagianmu. But you got to be able to see. Saudara harus bisa melihat terlebih dulu. What you see is what you get. Dalam kasus Simson, saudaraku, kenapa tidak tangan dan kakinya tetapi matanya? Karena begitu Simson tidak bisa melihat, dia kehilangan pengharapannya. Amsal 29 ayatnya yang ke-18 bagian A mengatakan seperti ini saudaraku. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Where there is no vision, ketika tidak ada visi, my people perish. Perish itu di dalam bahasa Indonesianya mati, binasa. Tetapi di dalam tragic konteks yang tragis. Ketika tidak ada visi, umatku binasa. Umatku mati. Boleh enggak Bapak Ibu saya mengambil waktu sejenak dengan kedua tangan saudara, boleh enggak taruh di mata saudara? Bersama-sama saya deklarasikan sejak dari hari ini engkau punya mata yang bisa melihat. Sejak dari hari ini semua mata yang selama ini dibutakan, mata yang tertutup terbuka kembali. Engkau tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, perkatakan saudaraku. Engkau tidak lagi dibutakan oleh keinginan daging, keangkuhan hidup, pemikiran manusia. Tapi engkau berjalan di dalam tujuan ilahi Tuhan. Jadi. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.